Mari kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tak ada secawan tinta, takkan kukubah sebait puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir aku ke sini, gitu saja. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir lana fi kulli amrina hadha. Allahumma yassir lana fi ziarati Mekah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwarah. Aminnya mana? Bapak-bapak, ibu-ibu, calon dan alumnus jamaah haji dan umroh semuanya, Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur sekali pada siang hari ini rasanya kita sudah berada di Raudhah. Allahumma amin. Karena Raudhah itu taman-taman surga yang ada di dunia yang akan juga menjadi Raudhah di surganya Allah. Allahumma amin. Maka yang pertama dan yang utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hadir atau dihadirkan oleh Allah di dalam majlis ini, majlis yang manis, majlis yang inspiratif, majlis yang insya Allah nanti semoga akan mengubah kita dari orang biasa menjadi luar biasa, sehingga kita bisa berubah dari zero menjadi hero, dari nothing jadi something, dari error bisa menjadi pelopor, dari awalnya mungkin minder setelah ikut acara ini jadi master, awalnya kuper jadi super, awalnya mager jadi seger. Allahumma amin. Pokoknya isinya nanti daging semuanya ya. Ya, maka dari itu kita bersyukur kepada Allah. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, selanjutnya setelah ganti mic, mari kita berucap salawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sangat berharap kita menjadi bagian dari umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga layak, pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tema. Berarti kita ayah bunda bahagia, kunci masuk surga. Makanya Rasulullah pernah bersabda, apabila kamu melihat atau melewati taman-taman surga, singgahlah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Taman surga itu adalah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Dan memang betul, ketika kita berada di majlis ini seperti taman surga, sampai ada yang sampai ke surga, alias tertidur juga ada. Nah, maka mari kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala agar di majlis ini nanti tidak tertidur tapi terinspirasi. Kalau bahasa Pak Sol, menggali inspirasi, membangun motivasi, mewujudkan aksi. Kita akan berusaha bareng-bareng belajar, menginspirasi tanpa menggurui, mendasarkan pribadi biasa menjadi luar biasa, zero to hero insya Allah. Temanya itu, dan saya mau tanya, mohon izin saya berdiri Ustaz, biar kelihatan ya. Ibu-ibu, bapak sudah bahagia belum? Ya sudah selesai temanya. Lah kan temanya bahagia, ayah ibu bahagia, kunci masuk surga, kan gitu saja. Ya, jadi intinya itu, karena dalam hadis dikatakan ridhallah fi ridhal waliden, wasuktullah fi suktil waliden. Itu kata kunci. Bahasa Mbah Ndulnya itu core of the core-nya ya. Jadi kalau nanti bapak ibu sudah ridho,
Wis nak, pokoknya apapun kamu solih, solihah, hafiz, hafizah, insya Allah ayah bunda ridho Allahumma amin. Apapun kelebihan kekuranganmu, ayah bunda ridho. Kata kuncinya ridho. Karena dengan ridho inilah yang nanti akan mengantarkan kepada keridhaan Allah. Tapi memang untuk bisa ridho perlu ada komunikasi, perlu ada interaksi, perlu ada bonding, perlu ada kalau tadi katanya kajian ilmiah. Saya punya istilah Ustaz, ilmiah, amaliyah, ilahiyah. Ya, jadi ilmiah itu kita punya sandaran, punya rujukan. Kemudian amaliyah kita beramal untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan juga ilahiyah selalu kita bersandar ataupun memohon kepada Allah karena kita bisa menjadi orang tua, kita bisa hadir di sini semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita, yang menggerakkan kaki kita, yang menggerakkan hati kita, yang menggerakkan pikiran kita, yang menggerakkan seluruh potensi kita untuk hadir di sini. Maka yang ingin saya garis bawahi adalah untuk kita bisa ayah, bunda, bahagia, kunci masuk surga adalah kekuatan kita, adalah kekuatan tauhidullah. Ada sebuah film inspiratif anak-anak yang ditutup matanya, lalu dia menembak dengan panahnya, lalu buah apelnya pecah, dan kemudian anak itu merasa bahagia sekali. Lalu dia merasa bangga, lalu oleh gurunya, bukan karena kamu yang bisa memanah itu, tapi karena Allah mengizinkan kamu untuk bisa melakukan hal tersebut. Jadi semua atas izin Allah, dan semoga nanti Allah meridhoi. Nah, penanaman tauhid ini sangat penting kita bangun sejak anak-anak, sejak kecil, bahkan pada diri kita, agar nanti kita bisa menjadi orang tua yang selalu bersandar, menyandarkan kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Maka saya sebagai guru TK mengajak putra-putri, anak-anak, teman-teman saya kan anak TK, teman-teman siap gitu ya. Maka tepuk 1, aku sehat. Tepuk 2, aku cerdas. Tepuk 3, aku sukses insya Allah. Pakai insya Allah. Yang kedua juga mengajarkan jangan lupa selalu baca bismillah. Monggo supaya kita nanti bahagia, kita bernyanyi dulu ayah bunda. Lagunya jangan lupa, janganlah lupa baca selalu bismillah. Monggo sama-sama. 1, 2, 3. Jangan lupa, janganlah lupa baca selalu bismillah. Sambil diangkat tangannya biar kompak. Tadi kata panitia supaya kompak, bersatu kita kompak, bicara kita ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Ya, ya. Siap? Diangkat tangannya semuanya. 1 aja, jangan dua-duanya. 1, 2, 3. Jangan lupa, janganlah lupa baca selalu bismillah. Lagi. Jangan lupa, janganlah lupa baca selalu bismillah. Tepuk bismillah. Baca bismillah. Udah gitu aja. Yang penting bahagia itu loh. Jadi saya diajari untuk yang penting bahagia. Kuat dilakoni, ra kuat ditinggal ngaji. Ojo ngopi wae. Nah, maka insya Allah menjadi orang tua yang bahagia nanti mampu mentransfer, bukan saja transfer of knowledge, tapi transfer of hidayah, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Engkau dengan usaha tanganmu bisa mengajak anakmu kepada hidayah Allah, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan dunia dan seisinya. Maka putra-putri kita, anak kita, buah hati kita, mata hati kita, qurrat ayun kita itu adalah sesuatu aset yang luar biasa yang kita bimbing dengan hidayah Allah, bukan saja transfer of knowledge tapi transfer of hidayah. Nah, maka dalam kajian ini nanti akan kami sampaikan beberapa poin bagaimana langkah-langkah menjadi orang tua yang insya Allah sama-sama bersama keluarga saling ridho karena Allah. Nah ini tadi katanya suruh ngenalin bukunya ya. Jadi Pak Sol nulis buku itu. Agak kesini ya, saya biar agak bisa jalan-jalan.
Ya, jadi ridho atau bahagia itu dengan cara jalan-jalan karena anak itu suka 3 hal. Mohon dicatat, diingat. 1, anak suka jalan-jalan. Yang kedua, anak suka kumpul-kumpul. Yang ketiga, anak suka makan-makan. Nah, nanti resep itu akan membuat bahagia. Itu nanti diterapkan setelah ini ya. Jadi itu resep dari Al-Quran, dari Sunnah, dan ada di kitab Prophetic Parenting. Jadi anak mesti didekati, dibonding oleh orang tua melalui 3 hal. Likuli makanin, makan-makan ya. Jadi setiap kesempatan ada makan-makan. Yang kedua jalan-jalan, yang ketiga nanti kumpul-kumpul. Jadi itu di dalam nanti kehidupan Rasulullah dulu pernah satu mengajak makan. Abu Umamah, ya Gulam, kul samilah, wakul biyaminik, wakul liman yalik. Itu ya. Wahai Gulam, hele, ndok, nak, buah hatiku, permata hatiku, kesayanganku, kecintaanku, kul samilah, makanlah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, ini syar'i. Dan wakul liman yalik, dan makanlah yang terdekat. Sambel ya apa-apa, sambel sih. Ya, dapatnya itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah berpesan kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillaha yafaka. Jagalah Allah, maka Allah menjagamu. Itu ketika Rasulullah boncengke ponaane naik kendaraan, maka menasihati seperti itu. Dan itu saya praktekkan ketika mengantar anak ke sekolah sambil berdoa, sambil berzikir, sambil murojaah, surat Abasa, surat Al-Buruz atau apa saja, atau menghafalkan doa-doa dalam perjalanan, atau bahkan mengarang nasyid. Jadi mengarang lagu sambil berjalan. Itu yang kedua. Ini gelondongannya aja ya, nanti terusnya mungkin di kajian rutinnya ya. Yang ketiga, Rasulullah mendekati seorang anak Yahudi yang menjadi pembantu beliau yang sedang dalam kondisi sakit, lalu mengajaknya untuk bertauhid. Anak itu dalam kondisi sakit, hampir meninggal, minta persetujuan orang tuanya. Ayah gimana? Boleh enggak saya mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah? Ayahnya membolehkan. Ikutilah perkataan Abul Qasim. Akhirnya anak itu ditalkin oleh Rasulullah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak itu akhirnya meninggal dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan memeluk Islam. Masya Allah. Jadi 3 kondisi ini, 1 dalam perjalanan, 2 saat makan-makan, dan yang ketiga saat waktu istimewa bersama putra-putri kita. Insya Allah ini akan menjadi kekuatan bonding awal. Sebelum jauh-jauh kita memberikan nilai-nilai kepada anak-anak, kita perlu dekat dulu. Sehingga kalau dekat gini Ustaz, kalau dekat ngandani anaknya cukup tak kandani, gitu ya. Tapi kalau jauh, hei Jo, Pak Ijo, terlalu keras. Nah, oke ya. Jadi dari sini nanti setelah acara ini kita berharap Bapak Ibu sekalian selalu membekali diri untuk menjadi orang tua, maka ada komitmen kajian wali murid bersama keluarga besar Bina Amal supaya kita punya guidance, punya ilmu. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Yang artinya, siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan menghamparkan jalan baginya, jalan meraih surganya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sinten kemawon iki enten basa Jawa mudeng nggih. Ya. Sinten kemawon ingkang dipun kersakaken pikantuk kesainan wonten ngarsanipun Allah, tiang menika dipun fahamaken babagan urusan agami. Jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka dia difahamkan dalam urusan agama. Dan itu fondasi yang nanti akan membuat putra-putri happy full prestasi, dahsyat full manfaat, optimis sampai finish, semangat sampai tamat, serius fokus sampai lulus, dan tidak pernah menyerah sebelum meraih husnul khotimah, happy ending full barakah. Insya Allah berkumpul reuni akbar di jannah. Allahumma amin. Kudu semangat ya. Nek bapak era semangat apa meneh anake ya. Nah, hanya saja sekalipun Anda bukan orang hebat di dunia ini, namun Anda tidak menghalangi, itu tidak menghalangi Anda untuk melakukan hal-hal hebat.
Jangan menunggu sempurna untuk menjadi orang tua yang dirindukan putra-putrinya. Kita tidak harus menjadi sempurna, tapi kita bisa memberikan yang terbaik. Tepuk tangan dong, ya itu. Jadi siapapun bisa. Jangan sampai, wah aku rong pinter ngaji, terus randidik anakku sih, aku leh ben pinter sih. Wah anaknya selak tekan ngendi-ngendi. Nah maka mulai sekarang juga, mulai saat ini, mulai dari yang terkecil, mulai dari yang terdekat, mulai dari yang kita bisa. Karena bisa jadi, saya pernah ngisi sebuah acara parenting, Pak seumur hidup acara ini baru sekali, seumur hidup saya acara parenting. Dulu nggak ada acara parenting-parenting. Zaman dulu orang tua cukup ndonga. Dan doanya mustajabah. Le muga-muga rezekimu halal babar lan berkah. Amin. Nggo iso tindak ning Mekah Allahumma amin. Mulih kok Mekah iso tuku sawah Allahumma amin. Itu doa ibu saya satu dalam buku The Great Power of Mother. Ini nanti boleh untuk doorpass. Ya. Bagi yang mau saja. Kira-kira di antara Bapak Ibu ada yang mau nggak jadi The Great Power of Mother? Mau betul menjadi mamah yang dahsyat? Mau ya? Yang mau ngacung? Yang mau? Yang mau dapat buku ini ngacung silakan. Yang mau saja? Silakan. Banyak orang yang mau tapi hanya sedikit yang maju. Banyak orang ikut seminar parenting tapi 1-2 saja yang kemudian action. Nah, itu 1-0 tuh Bapak Ibu sekalian. The Great Power of Mother, kekuatan mamah-mamah, emak-emak itu luar biasa. Emak tangguh, keluarga utuh. Maka dari itu, mulai sekarang kalau ada acara seperti ini, datang di depan. Dia datang di belakang, mungkin ngerti rahasia nih. Oke ya, kata kuncinya adalah segera take action. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi, sawah-sawah tak paculi, alun-alun tak saponi, untuk meraih ridho ilahi, insya Allah happy full prestasi. Allahumma amin. Itu ya, jadi segera bergerak. Wah, telat Pak. Saya wes. Yang kedua, nah ini lanjutin aja. Bapak Ibu, saya sekedar mereview. Insya Allah Bapak Ibu sering berdoa ini. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nanti cari sendiri dalam Al-Quran surat Furqan ayat 74, amalkan. Karena ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Apa yang kita pelajari dari doa ini, doa para ibadur rahman, insya Allah itu nanti yang akan membuahkan seperti tema yang kita kaji hari ini, bagaimana menjadikan keluarga seindah surga, bahagia, dan menuju surga yang di akhirat. Seorang ulama mengatakan, sesungguhnya di dunia ini ada taman-taman surga. Barang siapa tidak memasuki taman surga di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Surga di dunia pertama salah satunya adalah ad-dunya umata wa khairu mata idunya al-mar'atus solihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Setiap dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal suami, menjaga diri dan harta suami. Surga yang kedua, baiti jannati, rumahku, surgaku. Nah nanti cari lagunya diri ya. Nanti karena ini muncul di YouTube, kalau nanti kena klaim, nanti YouTube-nya nggak bisa tayang ya. Yang menyanyikan lagu-lagu orang lain, kena klaim sama pemilik hak cipta. Itu ya. Jadi yang kedua, bagaimana nanti kita memahami dari doa ini bahwa keluarga itu harus kita hadirkan dengan fungsi-fungsi yang pertama. Fungsi rekreatif, yang kedua nanti fungsi investasi, yang ketiga fungsi regenerasi, dan yang keempat fungsi kepemimpinan. Coba ibu-ibu pahami, bapak-bapak pahami doa ini, lalu endapkan. Karena ini memang tidak hanya kajian, tapi semoga menjadi pelatihan diri kita, spiritual journey kita, perubahan dari yang tadi tidak tahu jadi tahu, tidak mau jadi mau, maju,
tidak mampu jadi mampu. Apa makna doa ini? Pertama, dalam doa tersebut, sebagaimana ditulis dalam kitab Membumikan Harapan, bahwa seseorang ketika sudah berdoa, itu kemudian diimplementasikan dan ada 4 fungsi keluarga yang sangat strategis yang harus kita hadirkan, dan ini menjadi indikator apakah ibu bapak bahagia. Karena kalau bapak bahagia, bapak pulang, anaknya bahagia, anaknya pergi main. Ayam bapakku wis mulih. Nah, pertama fungsi rekreatif. Bagaimana menciptakan suasana surga di dalam rumah tangga. Itu nanti ada tema tersendiri, bagaimana baiti janati, bagaimana ada suasana yang saling mendoakan, suasana yang saling menginspirasi, kata-kata yang positif, kata-kata yang inspiratif, kata-kata yang motivatif, kata-kata yang menghargai, kalimat ucapan terima kasih, mohon maaf, nyuwun tulung, itu nanti akan kita hadirkan betul sehingga anak tumbuh berkembang, suami istri kemudian menjadi senang, kemudian semuanya akan merasakan suasana yang gemilang dan itu akan menjadi keluarga yang insya Allah akan hadir tadi. Suasana surga bahkan dihiasi dengan rumah kita. Zainu buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an. Coba nanti dipraktekkan. Hiasilah rumahmu dengan sholat sunnah di dalam rumah, sholat wajib di masjid 5 waktu bersama, dan tilawah Quran. Rasakan. Dan itu ada riwayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Isobah karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani diceritakan Rasulullah bersabda, saya masuk surga dan saya mendengar ada seseorang yang masih hidup di dunia tapi sudah terdengar bacaan Qur'annya di surga. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, suara siapakah ini? Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasul, itu suara Harisa bin Nu'man. Siapa Harisa bin Nu'man? Harisa bin Nu'man ada seorang yang sangat rajin membaca Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran, tapi juga itu karena sikap berbaktinya Harisa. Jadi surga itu ditemukan ketika orang tua merasakan suasana birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Sudahkah? Kita tidak menuntut pada anak kita, tapi kita mulai, Bapak Ibu, biru abakum, ya biru abnakum. Berbaktilah kepada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu memperlakukan, begitu pula kamu akan diperlakukan. Al jaza min jinsil amal. Balasan serupa tindakan. Dan ini banyak kisahnya. Nanti kalau saya ceritakan jadi berkisah. Yang kedua, fungsi investasi. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Ketika jenengan melakukan apapun, memberikan apapun, itu adalah investasi yang tidak akan pernah rugi. Mengeluarkan biaya untuk anak, sebagaimana ibunda Imam Syafi'i rahimahullah, yang Imam Syafi'i anak yatim, ibunya miskin, tapi seluruh hartanya diarahkan, dikerahkan untuk biaya studi anaknya, dan mengantarkan putranya menjadi seorang ulama yang mendunia, bahkan kita rasakan manfaatnya sampai akhir ini, sampai akhir hayat nanti. Atau Imam Nawawi yang ibundanya menginvestasikan waktunya, perhatiannya, cintanya, seluruh perhatian dan seluruh rasa waktunya untuk putranya. Suatu saat Imam Nawawi sedang belajar. Ketika sedang belajar menulis, ibunya datang. Nak, sudah waktunya makan malam. Anaknya mengatakan, sebentar mama, saya sedang sibuk belajar. Maka ibunya mendatangi Imam Nawawi yang sedang belajar lalu meminumkan atau memberikan makan. Seperti ini contohnya. Karena Imam Nawawi haus. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi terus belajar, menulis, menghafal dan sebagainya sampai larut malam, sampai akhirnya menjelang subuh tiba, lalu membangunkan mamanya. Mama, mana makan malamku? Loh, tadi kan udah ibu suapin. Oh iya ya. Sampai tak terasa, makan malam tak terasa karena saking asiknya belajar. Sama dengan anak-anak kita, saking asiknya main HP, malam-malam tak terasa. Kok wis subuh yo? Astagfirullah, wong ora teko. Itu. Kisahnya hampir sama, cuma beda hasilnya, ya.
Nah, ini yang kedua. Apa yang jenengan lakukan? Ikhlaskan, karena Allah akan menolong kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah akan menolong orang-orang bertakwa dan berbuat baik. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Selalu berbuat baik untuk putra-putri kita, itu akan menjadi investasi yang tidak akan pernah rugi. Itu yang kedua. Ini fungsi keluarga. Kalau untuk calon mantan nanti beda lagi ya. Ya. Fungsi yang ketiga, fungsi regenerasi. Sebagaimana Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, sebagaimana Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bahkan Rasulullah di dalam kitab Habib Al-Habib, judulnya tentang Nabi Muhammad, tentang sirah nabawiyah, beliau mengatakan, saya adalah hasil doa dari kakekku atau bapakku Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kabar gembira dari sahabatku, saudaraku Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Rasulullah Muhammad SAW itu mengakui dengan tawaduknya, aku ini gini-gini, ini doa dari mbahku, kakekku. Ini fungsi regenerasi, sebagaimana Nabi Ibrahim mendidik Ismail membangun Ka'bah, sehingga ketika Ka'bah dibangun oleh Ibrahim, lalu beliau naik ke makom Ibrahim, ternyata Ismail ikut bangun Ka'bah, tapi nggak setinggi Ibrahim, maka dia bikin Hijir Ismail. Itu adalah tiruan dari Ka'bah, sehingga makom Hijir Ismail itu termasuk satu bagian tak terpisahkan dari Ka'bah. Semoga nanti Bapak Ibu semuanya bisa menyentuh, Allahumma amin, bisa menyentuh makom Ibrahim, bisa menyentuh Hijir Ismail, bahkan ada yang kalau diperkenalkan bisa salat di sana, Allahumma amin. Berarti daftar umroh bareng saya nanti ya. Oke. Nah, itu ya. Yang keempat, fungsi leadership, fungsi kepemimpinan. Ini yang kita didikkan kepada putra-putri kita sehingga kita menjadi orang tua yang bahagia. Siapa pemimpin? Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap anak kita menjadi pemimpin, setiap kita jadi pemimpin, dan seorang pemimpin ada ketika dia ini membangun, memiliki kesadaran dari dalam dirinya untuk melakukan kebaikan. Sholat tidak perlu diperintah, baca Quran tidak perlu diperintah, berangkat sekolah nggak perlu diperintah, karena ada kesadaran dari dalam. Itu yang saya tulis di buku yang kedua, Lari. Di sini ada kalimat motivasi, tapi nggak tak bagikan, nanti jangan siap-siap layu. Jika telur pecah karena faktor eksternal, maka kehidupan akan berakhir. Jadi telur datar, telur ceplok, martabak itu ya. Tapi jika telur pecah karena faktor internal, kehidupan baru akan dimulai. Apa maknanya Bapak-Ibu sekalian? Tugas orang tua yang saya rasakan selama nulis buku, selama membersamai dalam dunia parenting, bahkan kalau kami menyebutnya fathering, keayahan bersama ayah mereka, adalah yang paling penting adalah membangun kesadaran dari dalam terhadap putra-putri, termasuk diri sendiri, untuk melakukan kebaikan. Ada anak masih kecil, Mas, mandi Mas, gua, mandi Mas, gua, biasanya wegah, ono mandi dewe. Ternyata apa? Anak kalau disuruh nggak mau, tapi diinspirasi mandi kono, atau wah aku wangi sudah mandi, anak-anak ikutan. Jadi bagaimana orang tua mampu menanamkan kesadaran dari dalam, menginspirasi tanpa menggurui, merangkul bukan memukul, mendidik bukan menghadik, menuntun bukan menuntut. Dan itu yang nanti akan membuat anak merasa gue banget, aku seneng, aku hormat sama ayah, karena ayah selalu ada di hatiku. Gitu ya. Itu bagaimana ini? Makanya tugas kita adalah bagaimana membangun kedekatan dengan cara mendidik anak menjadi seorang pemimpin, dan itu perlu proses, perlu progres, perlu sebuah upaya. Ayo, saya latih kamu jadi pemimpin, diberikan skill, diberikan keterampilan, diberikan ilmu, diberikan pengalaman. Bahkan anak-anak pernah saya ajak, ayo naik bis. Kemana Bi? Naik bis bareng-bareng, nanti kita kenalkan dunia. Ternyata di situ ada bis dari Boyolali jurusan Solo, Solo Sragen, di situ banyak copet di daerah Kartosuro. Mas, itu copet-copet. Kalau kita nggak kuat, kita akan tergilas. Itu mendidik pada anak-anak agar punya jiwa fighter, tidak kalah oleh masa. Nah, itu maka dari itu Bapak sekalian, tugas para ayah, tugas para ibu, bagaimana kita menyiapkan anak-anak menjadi anak-anak yang berintegritas dan punya jiwa seorang pemimpin, bukan pengekor, seorang leader, bukan hanya jadi dealer. Karena negeri ini membutuhkan leader yang mampu memimpin bangsa, bukan
dealer yang menjual aset-aset bangsa. Ya, bukan pesan sponsor, ya. Jadi lanjut, ya. Jadi inilah kepemimpinan termasuk waj'alna lil muttaqina imama. Tafsirnya adalah setiap kita harus berusaha menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Maaf, bukan pemimpin bagi orang yang brengsek. Pemimpin bagi orang bertakwa berarti sedikit di atas rata-rata. Belajar untuk selalu lebih baik dari sebelumnya, good, better, best. Atau kalau dalam konteks pengembangan sebuah pemahaman atau sebuah institusi, dari good, kemudian jadi great, dan jadi God oriented. Dari baik menjadi hebat dan menjadi punya legasi, punya warisan, yakni kepemimpinan. Nah ini makanya orang tua punya visi seperti ini akan menjadi kebahagiaan. Nah selanjutnya, pada akhirnya Bapak-Ibu sekalian, setiap anak sudah menyiapkan untuk orang tuanya tempat mulia di akhirat dan semoga termasuk kita semuanya. Allahumma amin. Saat nanti waktunya habis saya dikasih tahu Ustaz ya. Karena kalau sudah bincang-bincang tentang fathering mengasihkan. Hadis riwayat Ahmad, kelak di akhirat nanti ada banyak orang tua yang mendapatkan tempat yang sangat istimewa di surga berkat doa dan istighfar anak-anaknya yang soleh. Maka salah satu kunci penting dalam parenting ada as-solahu minallah wal adab minal aba. Menikah Bapak Ibu sekalian. Kesolehan anak itu datangnya hidayah dari Allah, wal adab sedangkan pendidikan itu datangnya dari usaha ikhtiar orang tua. Anak tidak bisa otomatis ujuk-ujuk mak bedunduk langsung soleh, solehah, hafiz, hafizo, mboten saged. Perlu waktu, perlu proses, perlu kesabaran, perlu kesadaran, perlu keikhlasan, perlu ketulusan, perlu kebersamaan, perlu kekompakan, dan perlu semuanya, perlu pengorbanan. Itu makanya pendidikan itu sebuah proses yang menyenangkan sekaligus menegangkan. Karena di dalam pendidikan itu kadang-kadang kita mendapati sesuatu yang surprise, yang di luar dugaan. Maka kita harus bersiap diri, ridho kepada apa yang Allah takdirkan untuk kita. Nah, tapi yang penting ini di sini. Bagaimana agar anak-anak soleh, soleha, itu juga ada kisahnya. Ada seorang mama cerita, jeng anakku nek dikonsolat wangel tenan. Lah piye? Konsolat ngomong Allahu Akbar ning ternyata sajadah diuncalke bar ki lunga. Orangnya rata kok. Terus dia main ke tempat saudarinya, ke tempat sama-sama wali santri bina amal. Melihat anaknya putrinya rajin sholat, rajin baca Quran, Masya Allah. Jeng kok putrinya jenengan gampang banget. Kok sholatnya disuruh-suruh, kok sholatnya wis langsung dengan sadar dengan sendirinya. Apa rahasianya? Oh gini, dulu saya sebelum menikah, saya sering membaca doa Robbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Robbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu saya doa terus sebelum menikah, ketika menikah, dan sampai sekarang. Oh gitu toh. Nah, ternyata mamah yang anaknya bermasalah, akhirnya dia pulang dan mengamalkan doa itu. Ternyata pada akhirnya Allah berikan hidayah pada anak itu. Karena apa? Kekuatan doa ibu jauh luar biasa. The great power of mother. Itu makanya disinilah Bapak Ibu sekalian, as-sholah, kesolehan minallah. Itu datang dari Allah. Wal adab minal aba. Pendidikan dari orang tua, kuncinya jenengan semuanya sabar. Karena dalam proses pendidikan itu, al-waktu juz'un minal ilaj. Waktu itu bagian dari solusi. Ada anak yang sejak kecil sudah sadar. Mama, ada apa? Saya sudah kelas 6, Mah. Terus, saya sekarang nggak banyak main. Lah emangnya, saya kan mau ujian. Berarti saya harus fokus. Yaudah, berarti sudah sadar. Sejak SD kelas 6, sudah mulai fokus. Saya wis kelas 6, saya kepingin sekolah dengan baik-baik. Dan kemudian saya ingin memfokuskan potensi. Bahkan anak tersebut berkesimpulan, berarti kita harus fokus pada potensi ya, kelebihan kita. Iya, bukan menggalaukan kekurangan. Yes. Nah, maka kalau kita sering diskusi sama anak, lalu anak mengambil kesimpulan, kita doakan anak kita sebagaimana seorang ulama mendoakan anaknya, ya Allah, semoga anakku menjadi anak yang solih, solihah, yang hafiz, hafizoh, yang Engkau mudahkan urusannya, Engkau berkahi rezekinya, Engkau angkat derajatnya, Engkau jaga martabatnya. Allahumma
Amin. Itu makanya Bapak sekalian, kita berharap kesolehan itu perlu adanya sebuah usaha dan insya Allah nanti akan kita rasakan kebahagiaan itu. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan ada keluarga yang dirindu surga. Siapa dia? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kita tidak bisa mengharapkan menang WO, tapi perlu usaha sebagaimana Sa'id Ibnul Musayyib berpesan kepada anaknya ketika ditanya, wahai anakku, kenapa kamu bertanya padaku? Gini ayah, ayah umurnya sudah di atas 80 tahun. Hari ini ada seorang ulama namanya Syekh Yusuf Qaradawi, usianya 97 tahun, tapi amalnya, bukunya, kitabnya luar biasa. Nah ini Syekh Sa'id Ibnul Musayyib ditanya oleh anaknya, ayah sudah umurnya tua tapi kok masih rajin ibadah? Maka sang ayah mengatakan, wahai anakku, aku beribadah seperti ini agar Allah yang nanti menjaga kalian semua setelah aku pergi, setelah aku mati. Jadi ibadah Bapak Ibu sekalian itu bisa menjaga putra-putrinya. Bahkan seorang ulama ditulis dalam kitab Minhajul Qasidin, wahai anakku, jangan engkau berbuat maksiat di kamar ini, di rumah ini. Ada apa ya? Sesungguhnya ayahmu telah menghatamkan Al-Quran 12.000 kali. Masya Allah, di rumah ini. Nah maka Bapak sekalian, kekuatan spiritual inilah yang harus kita tumbuhkan. Tapi kita nggak bisa sendiri, perlu community, perlu komunitas, teman, perlu mitra, perlu ada majelis. Dan disitulah maka yang sudah hadir semoga bisa istiqomah. Sebagaimana di tempat lain ada yang, Ustadz saya sudah ikut kajian orang tua selama 8 tahun. Ya bukan 80 tahun, so, angkatan ke-8 Ustadz. Masya Allah, sampai hari ini terus. Nah sehingga nanti jenengan hadirnya bukan karena wali santri di sini aja, wali murid di sini, tapi saya ingin menjadi orang tua yang berharga, yang bermartabat di hadapan Allah. Meskipun mungkin anak saya sudah lulus, tapi saya tetap belajar bersama komunitas orang-orang soleh, solehah. Allahumma amin. Inilah yang nanti akan menjaga kita, yang menghubungkan kita. Karena ketika orang tua mendoakan anaknya yang nggak beriman, sebagaimana Nabi Nuh, no way, rati tompo. Anakmu bukan keluargamu. Jadi yang dimaksud keluarga adalah ikatan tali keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang bisa kita doakan adalah ketika orang tua ataupun anak kita sama-sama iman. Kalau enggak, jaka sembung numpak ojek, enggak nyambung cek. Jaka sembung numpak delman, enggak nyambung man. Nah, itu makanya dari itu mari kita bimbing anak-anak kita agar satu visi, sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama menegakkan sholat. Karena sama Rasul juga mendoakan pamannya yang Abu Thalib enggak diterima karena bukan keluarganya. Jadi keluarga itulah yang bisa kita doakan, dan kita satu keluarga sama muslim sama mukmin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doanya nyambung. Makanya ada sebuah kisah di kampung kami. Seorang mubalik menceritakan, ada orang tua atau orang meninggal, lalu dibacakan Fatihah, lalu dibacakan ngaji. Mayat itu tengel-tengel. Tengel-tengel apa ya? Kui ngopo kui? Kui sholat ngopo kui? Kui maca Quran ngopo? Lah ngopo? Ora kanggo. Lah ngopo? Lah aku ora tau ngono kuwi. Jadi kalau orang nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, dibacakan nggak nyambung, nggak ada sinyal. Nah makanya mulai sekarang kalau kita mendamping orang tua yang mungkin sakit, sakaratul maut, juga harus dibimbing. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Semuanya. Karena saya pernah dapat cerita dari seorang teman ketika sedang di rumah sakit Sarjito Jogja. Ada 3 orang yang sedang sakaratul maut. Seorang Mbah Ma ditalkin, ini akidah, ini baru materi pertama ya. Mbah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ternyata bisa angel. Istighfar, Mbak. Astagfirullah, astagfirullah angel. Ternyata ini rata latihan angel. Makanya hari ini mumpung masih hidup, mari latihan. Istighfar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga nanti pada saat sakaratul maut kita sudah terilhami, sudah termaktub di dalam hati kita dan dimudahkan. Karena apa? Kalau jenengan sering baca di YouTube,
Sering nyimak orang yang mau menikah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul itu angel pada Arab seneng-seneng. Grogi, Arab seneng-senengnya grogi apa meneh arep mati. Nah, ini. Nah, itu yang pertama, ternyata ada orang ditalkin sulit sekali mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Mending. Yang kedua, ditalkin langsung lulus mudah. Ini yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Ini kisah nyata di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Ada bapak-bapak ditalkin ra iso-iso. Pak moco iki Allah ora iso. Bapake apa? Oh, kebiasaan bapaknya ini maaf main judi, main kartu. Kartunya apa? Kartu domino, kartu apa macamnya dikumpulke. Wis Pak, saiki sampai nyekel kartu, aku yang nyekel. Siap ya Pak? Siap. Banting Pak, banting. Bet. Kartune mati, wonge melu mati. Innalillahi. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kebiasaan kita akan mengantarkan kepada akhir hayat kita. At the first we make habit, at the last habit make us. Nah ini makanya yang ketiga ini ada seperti itu. Selanjutnya, nah ini, kalau kita sudah bersama putra-putri kita, sama-sama satu visi, insya Allah nanti anak-anak kita yang akan mengingatkan kita. Bi sholat, bi buka, bi ning masjid. Ini kebahagiaan kita. Ada seorang anak, di dalam kisah yang saya tulis dalam buku The Great Power of Mother, dia mengamalkan mentadaburi anak kecil seusia anak-anak kita di Bina Amal. Dia membaca ya dilebokin rokok. Sing dilebokin rokok sing tua-tua iki ini, sing gerang-gerang. Ora Mbah, kaya lembah zaman biyen, simbok-simbok nek arep masak cetik geni. Tahu cetik geni ya? Yang ora ngerti berarti zaman now ya. Ya. Itu yang dimasukkan ke dalam tungku itu, Mbah. Kayu yang kecil, Mbah. Sebelum kayu yang besar untuk membuat api. Saya takut, Mbah, kalau saya sebagai anak kecil dijadikan cetik geni rokok. Sebagai pemantik api neraka. Oh iya. Bener ya. Ternyata kita cilek lo yang ngerti timbang aku. Jadi kadang anak kecil, oh Nina, ini api ini panas seperti api neraka panas. Oh ini seperti ini. Itu ini ternyata ada seorang anak yang mudah tersentuh hatinya sehingga dia mampu mentadaburi Al-Quran karena hatinya masih bersih polos. Nah Bapak Ibu sekalian, maka kesempatan yang sangat berharga ini jadikan putra-putri kita sebagai sarana kita belajar bareng. Karena bila setiap tempat ada sekolah, setiap orang adalah guru. Bisa jadi anak kita adalah guru kita dalam beberapa hal. Nah ini makanya kita bersama. Nah selanjutnya, pentingnya keluarga supaya kita nanti menjadi bersama masuk surga. Satu, keluarga, para ayah bukan sekedar ayah biologis, titip saham, titip modal, bukan ya Pak ya. Tapi sekaligus ada tanggung jawab sebelum menikah, saat menikah, dan pasca menikah, bahkan terus mendidikan kebaikan. Jadi disinilah kenapa kita perlu bersama-sama meraih surga, bersama-sama satu keluarga, dan bersama-sama menjalani seluruh proses dengan bahagia. Nek saya membaca, memaknai bahagia itu ridho. Seneng. Jadi guru seneng. Jadi wong tua seneng. Duit-duit seneng. Ran duit-duit ya seneng. Asalan diutang. Allahumma amin. Karena apa? Itu artinya apa? Kita qanaah dengan Allah. Kita qanaah dengan apa yang Allah berikan. Nah ini maka kita perlu berkomunikasi kepada anak dalam kondisi apapun. Menceritakan, kemudian membahasakan dan sebagaimana Rasulullah, kemudian para sahabat, orang-orang soleh terdahulu, mereka selalu mengkondisikan putra-putrinya agar bisa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini maka tanggung jawab pendidikan ada pada para ayah. Makanya saya sebenarnya usul kepada nanti Bina Amal seminar khusus para ayah saja. Ya. Biar jangan sampai nanti para ayah itu seperti Jackie Chan katanya. Jackie Chan datang ke sekolahnya Bina Amal, anaknya baru kelas 1, kemudian datang lagi berapa tahun kemudian jemput, saking senengnya bermain film. Oh anakku tak jemput. Ustazah Bu Eni Suharyani. Oh ya, ya jenenge. Bisa Pak? Ya, woi Bu Eni deh. Ustaz, saya jemput anak saya. Kelas berapa? Ini namanya ini. Itu sudah di SMA Ustaz. Jadi saking senangnya jemput anak SD tapi ternyata SMA karena ratau ngerti nih anaknya sekolahnya itu udah. Jangan sampai terjadi loh Bapak seperti itulah. Karena jadi Bang Toyo pernah mulai-mulai. Oh ya, jadi ini tanggung jawab sebelum, saat, dan setelah. Bahkan saya selalu terinspirasi. Kami berusaha menggali inspirasi dari keluarga Ustadz Mutamimul Ula yang 10 anaknya hafiz Quran dan juga Ustadzah Yoyo Yusro yang
13 anaknya. Ya, karena 13 anaknya beliau sholat malam 13 rakaat, satu anak 1 rakaat. Jadi 1 rakaat untuk mendoakan 1 anak. Jadi nek jenengan anaknya 2 rakaatnya ngirit. Ya, cuma 2 rakaat cukup itu. Nah, makanya kalau anaknya banyak itu ya doanya banyak karena ini anak ini doanya ini anak ini doanya. Nah, saya ketika tawaf anaknya 6, putarannya 7, maka 6 putaran untuk 1 anak, putaran ke-7 untuk 1 keluarga. Nah, itu makanya nanti indang ditambah minimal jadi 7 ya. Nah, nanti biar nanti bisa 1 tawafan 1 anak, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini inspirasi aja. Lalu dilaksanakan alhamdulillah ya. Nah, jadi saat menikah, pasca menikah maupun terus mendidikan kebaikan meskipun sudah akhir-akhir usia. Nah, lanjut ya. Mengangkat, nah ini Bapak Ibu sekalian, yang paling penting agar kita bersama bahagia meraih surga adalah saling ridho dan mengantarkan putra-putri kita meraih husnul khotimah. Puncak terbesar, puncak tertinggi, puncak paling penting pencapaian seorang muslim adalah husnul khotimah. Itu yang harus kita catat bareng-bareng agar kita mengkondisikan kenapa kamu salat. Mami gunane itu meraping lian. Kalau dalam bahasa Arabnya khairunas anfa'um linas. Kita mendidik anak bukan sekedar jadi soleh, tapi juga jadi musri. Jadi bukan hanya soleh untuk dirinya, tapi juga nafi'un li ghairi, bermanfaat bagi lingkungannya. Dan itu ada pada karakter kepemimpinan anak yang berintegritas, anak yang punya prinsip. Yang saya lihat sekarang, anak-anak zaman now itu mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat, didengar, dibaca, tapi kadang-kadang tidak mampu memutuskan untuk dirinya sendiri. Asik membantu orang lain dalam pengertian mungkin melu rono, melu rene, umbiang-umbiung, tapi dia tidak punya visi pada dirinya. Nah, justru menurut saya yang harus dibangun awal adalah membangun integritas anak. Kalau bahasa Pak Solihin itu tegas dalam prinsip, simpatik dalam penampilan. Dan tadi di makalah sudah kami sampaikan, salah satunya adalah mendidik anak menjadi dai bagi lingkungannya. Berarti setiap anak ditanamkan nahnu muslim qabla kulli syai'in. Kita adalah muslim sebelum apapun profesi kita, dan nahnu duat qabla kulli syai'in. Kamu adalah dai bagi sebelum apapun yang lain. Kamu adalah juru dakwah. Dai itu beda dengan ulama, ya. Kalau ulama itu harus mungkin detail dalam ilmu secara mendalam, tapi dai itu dia amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, tapi bukan amar ma'ruf nyambi mungkar ya. Itu ya, yang tidak boleh. Jadi bagaimana anak itu kamu di mana di mana bumi dipijak, di situ kebaikan tertegak. Kowe nggo dikake ning desa, dikake ning kono, kowe dadi juru dakwah. Berarti apa? Kenali lingkungan, fahami, jadi teladan, ajak kepada kebaikan, kena iwae ora budek banyune, kena ikannya tanpa keruh airnya. Nah, akhirnya anak itu punya visi. Saya adalah juru dakwah, saya adalah juru dakwah. Nah, di situ maka anak berusaha hati-hati ketika dimanapun, dia tidak mudah terpengaruh, tapi dia mampu memiliki prinsip dan keyakinan yang harus diperjuangkan. Bahkan dalam bahasa Arab disebut yahtalituna walakin yatamayazun, bercampur, bergaul, tapi tetap punya prinsip, punya ciri khas, punya karakter. Nah ini, berarti pendidikan karakter itu, kesolehan, soleh, dan musrih itu mesti dimulai bareng-bareng, sekali lagi sinergis. Bapak Ibu kompak di rumah, Ibu Bapak kompak dengan sekolah, anak, Ibu, Bapak, dan sekolah itu kompak dan satu tim. Dan itu keberhasilan sebuah pendidikan, ketika visi dari sekolahan, visi tertinggi sampai anak, bahkan sampai tukang sapu, tukang kebun pun harus punya visi yang sama. Saya pernah memberikan pelatihan sebuah lembaga, dari kepala yayasan, pimpinan yayasan, sama tukang masaknya, saya latih semuanya supaya visinya sama. Karena ada seorang ulama, putranya menjadi hafiz Quran. Kemudian putranya meskipun hafiz Quran, beliau rela ketika jadi tukang kebun di Universitas Islam Gaza. Padahal beliau putranya Syekh Ahmad Yasin. Ketika ditanya, Anda kok di sini? Enggak apa-apa, saya di sini tapi menjaga integritas sekolah ini agar tetap bersama di jalan yang benar. Meskipun jadi tukang kebun, tapi tukang kebunnya hafiz Quran. Nah ini memahami fungsi dimanapun berada,
bukan karena jabatannya, tapi karena niatnya adalah menjadi dai bagi sekolah. Dan itu hanya semuanya sama. Jenengan tukang masak, masaknya sing halal. Jenengan drivernya sing bener. Jangan sampai nyasar-nyasar ke jenengan. Jadi laundry ini mencuci pakaian yang toharohnya yang betul. Caranya harus dilatih, ngepel lantainya, jenengan cleaning service-nya, jenengan satpamnya. Nah, kalau ini tersistem bangun, bagus. Insya Allah kita akan merasakan termasuk di rumah kita. Kamu di depan, di tengah, di belakang semuanya harus bersama-sama. Jadi mari bareng-bareng kita sinergiskan seluruh potensi. Justru ini sebuah peluang amal soleh, amal jariah kita bersama-sama. Dan itu yang saya misalnya melihat anak-anak sekolah Islam itu seperti anak saya sendiri. Le kok udut le ning dalan, mulih le, dinteni ibumu. Itu. Karena bagi saya anak-anak kita adalah sebagaimana anak kita sendiri. Jangan sampai wis ben mbuh anake sapa ora mudeng. Enggak, kita punya kepedulian sebagaimana ibu-ibu di Palestina ketika ada seorang anak mau dipegang oleh tentara Israel langsung dipegang. Ini anak saya, jangan kamu ganggu. Akhirnya tentara Israelnya pergi. Karena apa? Sikap jiwa kepemilikan terhadap generasi itu sangat tinggi. Nah, ini barangkali hal yang harus kita bangun bareng-bareng sehingga empati peduli itu menjadi sebuah nilai yang harus kita bangun. Tidak hanya wis ben kowe rekoso, yang penting aku penak. Enggak. Nah, sekarang mungkin kita tergerus nilai-nilainya ini sehingga kurang peduli. Insya Allah dengan acara ini kita bareng-bareng mungkin nanti dari Bina Amal mungkin membuat sebuah terobosan biar semuanya merasa ayo kita bikin penyelamatan generasi ya dari angkatan pertama sampai selanjutnya itu Ustaznya. Tadi sudah saya lobby sama Ustadz Ali Madani biar kita punya legasi, punya sebuah warisan sejarah buat setiap lembaga kita. Demikian, semoga bermanfaat dan saya menulis ini juga dalam rangka untuk menasihati, maka mungkin jawabannya Ibu ini pakai buku ini, Bu. Sebaik-baik nasihat adalah nasihatmu, nasihat yang bisa menggiringku kepada kebaikan, nasihatilah orang soleh dengan doamu, nasihatilah orang salah dengan keteladananmu. Begitu Ustaz. Nah, insyaallah. Nanti saja Ustaz, kita biar berfoto bersama dengan Oh, gitu ya. Monggo-monggo. Dicup sudah nggih, Bu nggih. Ya. Monggo sini atau Nyuwun pangapunten, nanti sekalian 5. Oh, oke, silakan. Selanjutnya tadi alhamdulillah sudah dijawab, monggo. Silakan satu lagi. Masih ada dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bunda dari Naila, Risma, dan Nuri. Untuk membentuk keluarga yang bahagia itu kan perlu memang sesuai dengan yang jenengan sampaikan itu harus ada kerjasama, kekompakan antara ayah dan bunda, nggih. Nah, yang kebanyakan yang kita rasakan itu kan ayah sudah sibuk bekerja, kemudian sudah lelah. Selesai bekerja itu biasanya ayah tuh berpikiran wis pasrah kepada bundanya. Yeah. Nah, itu memang terus terang menjadi salah satu permasalahan yang agak rumit ya. Karena kalau seperti itu kan ayah bahagia, ibu yang stres ya. Jadi saya karena jenengan kebetulan sebagai seorang ayah juga, jadi saya pengen tahu bagaimana caranya, triknya untuk membuat ayah itu bisa diajak bekerja sama. Karena kalau kita ceramahi itu pasti sangat tidak efektif ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuwun. Alhamdulillah di Semarang ini kayaknya ada klub ayah keren ya. Dan saya kebetulan yang ngisi launchingnya. Anak itu lebih dikenal di kampung daripada bapaknya. Karena bapak angkatan 66 berangkat jam 6 pulang jam 6. Kadang angkatan 88 berangkat jam 8 pulang jam 8 malam juga ya. Ya. Nek 99 enggak ya. Nah, akhirnya apa? Ada pelatihan keayahan yang mengisi Ustadz Irwan Rinaldi dan kemudian saya ditantang, Pak Sol, berani nggak jadi guru TK? Siap. Nah, itu awal perubahan dalam hidup saya. Salah satunya adalah ketika saya merasa terpanggil. Nah, membuat ayah terpanggil itulah yang kemudian perlu ada sebuah terobosan
Betapa menyenangkannya menjadi ayah yang dekat bagi anak-anaknya. Betapa bahagianya menjadi ayah yang keren, yang dirindukan, yang dijadikan rujukan. Maka kalau saya pelatih anak ayah, saya tanya, Bapak berani nggak tanya pada anaknya, kamu sudah jadi idola anakmu belum? Belum, wah. Atau sudah, tapi, nah itu berarti ayah belum dirindukan. Nah, bagaimana membangun kesadaran para ayah sehingga saya nulis tadi buku bersama ayah meraih jana, karena memang yang ditanyakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro, itu adalah para ayah. Dan di dalam Al-Quran juga para ayah sangat strategis menanamkan nilai dan karakter, menanamkan visi, menanamkan orientasi, menanamkan anak-anak yang tangguh, yang berintegritas. Di antaranya gini, dulu pelatihan yang mengesankan, kalau guru-guru TK rata-rata kan perempuan, maka perlu sosok ayah yang bisa menerangkan bagaimana Umar bin Khattab yang metekol, yang kekar, yang sangar. Kalau ibu bukan Umar bin Khattab, nggak bisa. Jadi Umar bin Khattabnya ini kan. Nah, Umar bin Khattab ayah kan ini. Inilah Umar, seorang sahabat yang kekar, yang sangar, tapi kemudian kembali ke jalan yang benar. Wah, itu kan anak-anak sehingga Umar ngono kae ra. Ora kayak emak Umar. Ya, jadi itu makanya saya mengajak ini mungkin nanti Bina Amal bikin khusus klub ayah. Klub ayah Bina Amal nanti ada mabit, acaranya nginap bersama. Ya tadi ngopi-ngopi, jagong-jagong. Kowe kok gelem teko ngopo? Ora, jadi cerita pengalaman spiritual. Nah, jadi itu karena saya dulu pernah anaknya wisuda saya nggak bisa datang, itu sedih sekali. Maka kemudian saya harus berusaha meluangkan waktu untuk anak-anak bisa hadir pada waktu-waktu terpentingnya. Itu yang kemudian menjadi titik balik kita semuanya. Ada satu slide. Bagaimana kisah seorang ayah ketika ikut pelatihan dalam sebuah pelatihan yang sangat mengesankan, ditulis apa yang paling penting dalam hidupmu. Ternyata yang paling penting adalah anak saya yang berumur 8 tahun. Setelah ikut pelatihan, orang itu membersamai anaknya dengan sangat baik. Setahun kemudian anaknya meninggal. Kemudian dia ngirim surat kepada pelatihnya. Terima kasih Anda telah memberikan inspirasi bagi hidup saya. Dan saya tidak menyesal. Saya sudah membersamai waktu-waktu terbaik anak saya meskipun anak saya meninggal. Nah ini artinya apa? Membangun kesadaran ini saya kira harus dimulai bareng-bareng. Termasuk mungkin ibu mendoakan, memberikan fasilitasi atau nanti mencarikan bukunya Pak Solin tadi bersama Ayah Meraya Jana, nya Pak Waconan Dewi. Nek diceramai mungkin jaim itu ya. Nek dikai buku kan buku apa itu? Aku rasa seneng maca. Wacake. Oh ya wes tak wacake. Nah, jadi insya Allah nanti sama-sama. Atau ada orang sadar tiba-tiba ada sebuah rumah itu tadinya suka bertengkar. Ternyata ketika ditanya rumah itu sepi. Jadi guyub rukun, ayam tentrem. Ternyata sedang mempraktekkan buku Zero to Hero supaya berlapang dada, saling menerima kelebihan dan kekurangan. Itu yang cerita guru saya Ustadz Irwan Rinaldi. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, mungkin kita perlu kreativitas untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya tanggung jawab para ayah. Dan saya juga sedang belajar. Kadang ngewangi isa-isa, kadang ngewangi nyapu-nyapu, meskipun mungkin 1 bulan berapa kali. Ya, yang penting ada usaha. Bahkan saya sering sampaikan, hari ini saya punya cita-cita. Apa cita-citanya? Isa-isa. Cita-cita isa-isa terlalu rendah. Tapi alhamdulillah itu sudah bikin bahagia. Karena saya ketika mencuci-cuci, bayangkan ketika di Mekah nyuci-nyuci, deh bayangannya ke sana. Nyuci-nyuci, sebenarnya Mekah ya nyuci-nyuci. Allahumma amin. Nyapu-nyapu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kaya pas tawaf nang Baitullah, Allahumma amin. Nah ini barangkali yang perlu dikondisikan ya, bagaimana menjadi ayah yang bahagia dan ibu juga bahagia. Jangan sampai ayah bahagia, ibu tersiksa. Itu sinetron. Jadi itu jangan sampai terjadi. Karena dulu saya pernah nonton film judulnya Senyummu Adalah Tangisku. Waduh, bahaya. Ya. Ya. Oke ya, insya Allah bisa nanti dikomunikasikan bareng-bareng. Nanti kalau apa buku bersama ayah bisa juga. Atau gini, ini juga boleh lah. Biar ayahnya dari salah jadi soleh juga boleh. Ayah yang soleh jadi soleh. Ya. Salah biyen tapi sesuk soleh. Ya, gitu ya, matur nuwun. Matur suwun Ustadz, ada lagi monggo. Oh, nggih. Satu lagi pas.
Assalamualaikum Ustadz, saya Bunda Naufal Raffi dan Naufal Rasya. Mohon izin Ustadz untuk berbagi tips pengalaman untuk membangunkan anak sholat subuh itu saya kok susah sekali nggih Ustadz. Untuk sholat subuh tepat waktu misalnya. Matur nuwun Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang ada hidayahnya masing-masing. Ada anak yang mudah, ada anak yang tidak ya. Dalam kaidah dikatakan tadi as-salahu minallah. Kesalehan anak datangnya dari Allah. Kita berdoa terus. Doa tadi diamalkan. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Tugas kita berikhtiar terus-menerus dan juga kreatif. Kreatif membangunkan. Ya biasanya kalau anak mau bepergian jauh itu mudah dibangunkan. War piknik ya, mungkin. Atau cara-cara yang lain yang menyenangkan. Kalau saya menyebutnya ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Atau cara-cara yang jenengan lebih enjoying, lebih menyenangkan ya. Atau sebut namanya. Kalau di Australia saya dapat ilmu, kalau seseorang sedang marah sama anaknya itu menyebut namanya secara lengkap. Hai saudara nenek jenenge komplit sebut kabeh. Nenek agak seneng nyebute sebutan panggilan yang kesayangan. Itu ya. Ketika anaknya namanya siapa? Siti kamar mandi. Namanya misalnya. Atau siapa nama? Nah, dipanggil pakai saudara. Itu juga boleh. Tapi kalau sudah suka, hai sayang, ayo bangun, hai besti, ya sekarang besti berikan langsung nyambung. Nah jadi itu bahasa-bahasa jenengan nanti cari kreatif. Jadi saya sampai bikin lagu. Pada hari Jumatku ikut ayah ke masjid, naik sepeda istimewa, ku duduk di muka, ku duduk di sempan ayah yang ngontel sepeda, mengendarai sepeda supaya baik jalannya, kring 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 kring, naik sepeda ayah, naik sepeda ontel itu. Ya, jadi sampai bikin lagu-lagu yang seperti itu, tapi untuk menyemangati. Ini hari Minggu karena saya hari Jumat ya, pakainya hari Jumat. Atau monggo lagu tadi jangan lupa baca Bismillah, aku anak soleh. Nah itu selanjutnya, Ibu yang mungkin rahasia jarang dikupas dan ini seminar kami di Fakultas Kedokteran UNS, pengaruh makanan dalam pembentukan kepribadian. Dulu waktu saya seminar pengaruh makanan baik yang halal haram, pengaruh makanan yang panas yang dingin, pengaruh makanan daging dan sayur, itu semuanya membentuk kepribadian orang. Orang yang biasa makan makanan daging babi, daging anjing, itu perilakunya hampir sama. Kalau anak-anak suka makan makanan yang halal, itu juga akan dimudahkan. Ini bukan klaim, tetapi ini ikhtiar bareng-bareng. Nah, sejak awal anak-anak dididik, ayah, ini halal enggak? Halal, silakan. Ini halal enggak? Enggak, ini titipan orang. Nah, ini kehati-hatian kita. Termasuk kalau misalnya di kos-kosan dulu, ono panganan nggone sapa iki? Halal apa ora? Halal, serbu. Oh, halal serbu. Nek ora halal, sik ngene sapa konfirmasi. Nah, kita membiasakan konfirmasi itu juga akan mendidik anak nanti dimudahkan oleh Allah dalam hal-hal yang baik. Itu ceritanya banyak, tapi intinya adalah sama-sama mencari celah. Wong itu saya punya bukunya, saya terjemahkan atau saya edit 92 cara efektif agar anak cinta sholat. 92 Bu. Salah satunya menceritakan fadilah, kemudian membuat daya tarik, kemudian juga menghibur, membuatkan bermacam-macam permainan itu yang ada. Mungkin nanti bisa diremix, dibuat lagi buku tentang hal tersebut, bagaimana agar anak cinta salat. Nah, termasuk ditanamkan, kowe salat seneng ora? Ora. Ora seneng piye? Piye carane seneng salat? Kowe nek salat tak tukoke coklat, ore. Ning yo ora terus. Nah, ini coklat untuk yang salat. Ya, atau apalah, itu banyak lah, tapi insya Allah harus diluruskan juga nanti niatnya kamu sholat bukan karena coklat, tapi karena Allah, tapi bertahap. Insya Allah bisa, yakin itu kita berdoa pada Allah,
agar Allah menggerakkan hati putra-putri kita, dimudahkan, dan itu spiritualitas akan menghasilkan kreativitas. Jadi semakin kita bersandar pada Allah, mohon pertolongan pada Allah, nanti kita akan dibimbing caranya oleh Allah. Insya Allah itu yang saya yakini sampai hari ini, banyak karya yang kami tulis itu juga memohon kepada Allah agar buku-buku yang kami tulis bisa mengajak kepada hidayah, termasuk ini yang mungkin untuk ibu itu guru sepanjang waktu. Orang yang bodoh harus diberitahu, orang yang ragu-ragu harus diberi penjelasan, orang yang lalai harus diingatkan, orang yang keras kepala mempertahankan kesalahannya harus diperingatkan. Dan buatlah kalimat yang membuat anak itu tersadar. Satu, yang terakhir, karena pertanyaan terakhir, sebelum kita mencabut akar keburukan pada diri seseorang, termasuk anak kita, terlebih dahulu siramilah pohon kebaikannya. Apresiasilah, hargailah, kue pinter, kue soleh, kue luar biasa. Itu hargailah, apresiasi. Kue rajin, kue kuat, kue semangat. Itu bagian dari perlakukan anak dengan baik. Mekaten Bapak Ibu sekalian, sekali lagi semoga tidak puas sehingga nanti terus hadir dalam kajian bersama di Bina Amal. Kita tidak yang pertama dan yang terakhir, tapi semoga ini terus menjadi spirit kita belajar sampai akhir hayat, minal mahdi ilal lahdi, minal mahbaroh ilal makbaroh, dari wadah tinta sampai ke alam kubur itu. Demikian saya Solikin Abu Izzuddin Zero Tuhuro, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peci. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam peci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bukunya. Oh, nggih. Ustadz, dari tangklet, tadi kan ada beberapa orang tua yang mengacungkan tangannya, cuma qadarullahnya waktunya juga sudah terbatas. Mungkin apabila ingin berdiskusi dengan jenengan secara pribadi, sakit napa boten Ustadz, monggo. Oh nggih, dengan tambahan, mungkin ada yang berminat untuk membeli buku dan lain Ya, sebagainya. terima kasih. Alhamdulillah boleh, karena kebetulan kami juga mengelola di rumah konsultan rumah keluarga Indonesia untuk membimbing Bapak Ibu sekalian atau belajar bareng-bareng lah. Lebih banyak belajar bareng-bareng menemukan potensinya. Adapun nomor kami nanti minta panitia di 081 329 005 776, dan buku yang kami tulis buku pelatihan ya. Buku pelatihan, setiap buku ada pelatihannya dan setiap pelatihan ada bukunya. Jadi nanti sambil tertraining secara bertahap insya Allah. Jadi harapannya demikian supaya tidak berhenti di sini intinya, tapi terus kita bareng-bareng menjadi sahabat sampai ke surga. Matur nuwun. Nggih. Untuk foto bersama ayah bunda yang mendapatkan hadiah tadi monggo ke depan. Ayah dari Dua Hambali, ayah dari Mas Yusuf, dan bunda-bunda monggo kita bisa berfoto bersama Ustadz Solihin. Monggo, monggo ayah tadi yang sudah mendapatkan bisa berfoto bersama. Tadi ayah boleh dilihatkan. Pak Ali monggo. Nggih, matur suwun jazakumullah khairan katsir. Nggih. Kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda atas partisipasi yang luar biasa. Monggo Pak Rifai ditutup dulu. Ya, demikianlah
kajian pada siang hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua, yang intinya mendidik anak adalah saling berintegritas bersama, baik ayah maupun bunda, tidak boleh asal saling menyalahkan satu sama lain. Jadi intinya mendidik anak adalah ada 3 ilmiah, amaliyah, dan ilahiyah. Jadi punya uang, terus kemudian beramal dengan minta kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan pada akhirnya adalah pada ujungnya semuanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina